Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita kembali melihat Bitcoin merangkak naik ke atas dan sekarang telah berada di area 71.000 dolar. Dan saya pengen ucapkan selamat tentunya untuk teman-teman yang telah berhasil masuk ke berbagai setup yang telah kita bahas selama beberapa waktu belakangan. Antara teman-teman mungkin udah start masuk dari angka 63.000, ada yang mungkin baru masuk di angka 65, 67, ada beberapa kali kita mendapatkan setup untuk long. Dan yang manapun yang kalian manfaatkan, harusnya sekarang telah berada dalam keadaan profit. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action, dan juga apa yang sedang terjadi di belakang layar. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap kripto berada di angka 2,63 triliun dolar atau naik sekitar 2,7%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 11%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 11,93% menuju 7,55 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita baik kembali datang untuk Bitcoin. Kali ini datangnya dari Australia. Setelah ada spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat, karena ada Hong Kong dan beberapa tempat lainnya, Australia sekarang juga join the army. Dan mereka telah resmi nge-approve spot Bitcoin ETF-nya dan bakalan sudah aktif bertransaksi dalam waktu dekat. Hari ini atau besok. Walaupun tentunya teman-teman, kita memang tahu angka dari spot Bitcoin ETF di luar Amerika Serikat memang tidak terlalu besar. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa semakin banyak spot Bitcoin ETF tersebar di berbagai negara, maka itu tentunya adalah sebuah berita baik untuk Bitcoin. Walaupun angka pembeliannya tidak besar, tapi at least itu bisa membantu dari segi demand. Sekali lagi teman-teman, ketika ada demand dari berbagai arah, sedangkan supply itu tidak bisa ditambah, apa yang akan terjadi? Harga Bitcoin akan terus terapresiasi. Tentunya itulah harapan kita semua ya sebagai seorang investor cryptocurrency, terutama mungkin teman-teman yang Bitcoin maximalist. Jadi, regardless apakah angkanya besar atau tidak inflow-nya, ini adalah harusnya net positif untuk Bitcoin. Nah, seingat saya teman-teman, beberapa hari yang lalu juga saya sempat baca bahwa ada beberapa negara ASEAN juga telah mau ya mencoba untuk membuat spot Bitcoin ETF juga. Seingat saya Thailand. Seingat saya teman-teman, kalau misalnya salah mungkin boleh diralat kalau misalnya teman-teman punya info juga sementara negara-negara mana aja kira-kira yang bakalan membuat spot Bitcoin ETF lain di lain hari, mungkin kalian bisa kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kita kembali melihat konsistensi dari inflow spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat selama beberapa minggu terakhir. Tetapi, tanggal 4 Juni kemarin, lagi-lagi kita mendapatkan angka yang sangat signifikan, teman-teman. Total net inflow untuk satu hari saja itu ada 12.500 Bitcoin. Atau kalau di-value-kan kurang lebih 885 juta dolar. Dan ini berkali-kali lipat. Demand-nya lebih besar daripada supply yang dihasilkan oleh miners, teman-teman. Fidelity sendiri saja itu membeli 5.380 Bitcoin. BlackRock 3.893, ARK Invest 1.970, Bitwise 865, bahkan Grayscale itu mendapatkan inflow 400 Bitcoin. Nah, inilah yang saya katakan kemarin, teman-teman. Apabila kita melihat semuanya inflow, walaupun angkanya mungkin rata-rata nggak besar, tapi kalau kita totalkan, itu surplusnya menjadi besar angkanya. Berbeda cerita kalau misalnya kita melihat BlackRock dan Fidelity mungkin menyerap 1.000-2.000 Bitcoin per hari, tapi Grayscale juga ikutan outflow 2.000 atau 1.500. Itu tentunya akan secara net mengurangi lumayan banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya semuanya inflow, walaupun Fidelity misalnya cuma
700, BlackRock 1000, misalnya ARK Invest 500, kalau ditotalkan itu angkanya bisa jadi besar. Dan di hari kemarin itu merupakan inflow ketiga paling besar semenjak launching spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat. Ketiga terbesar inflow-nya. Dan jika ini berlanjut teman-teman, ya kita bisa expect cepat atau lambat Bitcoin bakalan masuk ke fase price discovery. Sekarang kita telah berada di area all time high, perlu kalian ingat. Dan yang juga menarik adalah jika kita sampai melihat Bitcoin berhasil untuk clear di atas area $72.000, maka kita kemungkinan besar akan mendapatkan semacam short squeeze, teman-teman. Dikarenakan ada titik likuidasi yang cukup besar di cluster $72-73.000. Dan cluster tersebut itu semakin tebal ketika Bitcoin berada di range 70-an ribu. Yaitu adalah beberapa waktu terakhir. Mungkin banyak orang yang merasa bahwa rally yang kita lihat di sini ke angka 70-71 ribu itu lagi-lagi adalah kemungkinan relief rally. Sehingga banyak yang mencoba untuk kembali melakukan short. Dan itu ditunjukkan di liquidation heat map. Sehingga teman-teman, kalau kita sampai melihat Bitcoin berhasil clear di atas 72.000, kita bisa melihat ada pergerakan yang sangat volatil dan itu dibantu oleh yang namanya short squeeze. Dan itu bisa menjadi start awal bagi Bitcoin untuk masuk ke fase price discovery. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart, teman-teman. So, apa yang kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita expect terjadi dan kita bahas di video kemarin. Yaitu adalah saya sampaikan, minimal saya melihat Bitcoin masih akan kembali nge-retest ke area 71.000 sampai 71.500. Berarti teman-teman kita telah mencapai target tersebut. Nah, perlu saya ingatkan teman-teman bahwa kita itu sudah mendapatkan setup untuk long berkali-kali, bahkan sejak Bitcoin masih berada di range ini, teman-teman. Apakah masih ada teman-teman yang ingat setup di sini? Kurang lebih range 57 sampai 58 ribu, kita sudah mulai start masuk dari sana. Kalaupun tidak, harusnya teman-teman sempat memanfaatkan setup di sekitaran area ini, 61, 62, atau bahkan ada 63 ribu. Atau kalaupun tidak, mungkin teman-teman manfaatkan di sekitaran area di sini. Manfaatkan yang manapun, harusnya sekarang kalian sudah berada dalam keadaan profit. Nah, kalau misalnya teman-teman yang telah berhasil masuk dari kurang lebih area 58 sampai 59 ribu, maka ya mungkin kalian bisa consider ya untuk start untuk taking profit gitu. Kalaupun kalian dari kemarin masih hold gitu ya, masih merasa bahwa Bitcoin mempunyai peluang untuk naik jauh lebih tinggi. Nah, sekarang perlu kita ingat bahwa kita sedang berada di area all time high, yang merupakan area resistance terakhir sebelum kita masuk ke fase price discovery. Tetapi teman-teman, sebelum kita mampu clear di atas area tersebut, kita harus waspada. Kenapa? Karena berdasarkan fakta yang ada, teman-teman, setiap kali kita mencoba untuk breakout dari area range ini, kita selalu mendapatkan rejection. Ya kan? Buktinya di mana? Buktinya di sini. 4 candle bahkan berturut-turut daily kita mencoba untuk break di atas area tersebut tapi gagal. Percobaan kelima di sini, ke-6, ke-7, 8, 9, 10. 12 kali kita mencoba dan gagal. Menunjukkan bahwa ini memang adalah area major resistance. Sehingga teman-teman, kita harus waspada setiap kali kita telah menyentuh area ini. Ya, walaupun mungkin kita mempunyai bias masih bullish, tetapi tidak bisa mengubah fakta bahwa kita sekarang sedang menyentuh area major resistance. Sehingga, jika kita mendapatkan ada semacam rejection atau konsolidasi dari sekitaran area di sini, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah terjadi. Tentunya, harapan kita semua adalah yang kita lihat hanya sekedar semacam konsolidasi. Sebelum kita pada akhirnya breakout ke atas. Contoh konsolidasinya seperti apa? Contohnya bisa seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Boleh, gitu. Menurut saya itu fine. Yang tidak mau kita lihat adalah jika kita mendapatkan rejection yang sangat kencang dan kemudian kembali close di bawah 67.000.
Nah, kenapa itu bisa menjadi sebuah sinyal yang buruk? Karena jika itu yang terjadi, maka kita bisa memvalidasi sebuah pattern reversal, yaitu adalah potensial double top. Walaupun sekali lagi teman-teman, menurut saya persentase senario ini terjadi itu masih kecil. Saya masih untuk midterm biasnya adalah bullish. Tetapi untuk short term saya harus mengatakan saya kategorinya sekarang 50-50. Setelah kemarin saya biasnya bullish di sekitaran area di sini, sekarang saya harus katakan 50-50. Why? Karena kita sekarang berada di area major resistance dan kita melihat di time frame kecil, kelihatan banget bahwa kita kesulitan setiap kali menyentuh ke area 71.000. So, apa yang saya expect terjadi berikutnya, kemungkinan besar adalah semacam pullback, teman-teman. Kenaikan yang kita lihat terakhir di sini cenderung tidak lagi terlalu impulsif, dan saya rasa kita akan mendapatkan pullback kembali ke sekitaran area 70.000 dolar, dan itu mungkin bisa mengawali konsolidasi. Bisa dalam bentuk rectangle, bisa dalam bentuk bull flag, ya kan? Bisa dalam bentuk symmetrical triangle lagi, atau kalian mau sebutnya pennant, yang manapun. Tapi selama kita terkonsolidasi di sekitaran area ini, maka itu adalah berita baik. Tapi, kalau teman-teman bertanya, berarti masih boleh masuk long sekarang kok? Jawabannya tidak. Kalau teman-teman yang kemarin, ini mungkin masih make sense masuk dari sini karena breakout dari potensial, bukan potensial lagi, tapi merupakan symmetrical triangle di sini. Kalian breakout, retest, ini adalah entry kalian, itu make sense. Kalian masih mendapatkan risk to reward ratio, kita hitung kemarin, kurang lebih 2,5/1. Tapi kalau sekarang kalian long, berarti kalian long di area resistance, dan itu tidak make sense. Nah, jika teman-teman masih mau mencari peluang untuk long, apa yang harus ditunggu? Yang ditunggu adalah kita melakukan breakout di atas area 71.500, start untuk mendapatkan konsolidasi, dan itu adalah pertanda bagi kalian untuk kembali mencari peluang untuk long. Dan kali ini, kalian mungkin bisa hold lebih panjang karena ini bisa menjadi awal dari fase price discovery, di mana kemungkinan Bitcoin akan menuju ke area yang jauh lebih tinggi, mungkin ke sekitaran 75 awalnya, 80.000, atau bahkan kita bisa expect sampai ke area 90 atau bahkan 100.000 dolar. Ya tentunya, itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat ya teman-teman. Kita nggak bisa expect minggu depan tiba-tiba Bitcoin berada di area 90.000. Ya walaupun tidak ada yang tidak mungkin di kripto, tapi saya rasa 90.000 itu terlalu jauh. Kalau misalnya cuma sekitar 80.000, saya rasa dalam waktu seminggu, 2 minggu, itu cukup make sense untuk bisa kita dapatkan jika kita berhasil reclaim dan breakout di atas area 71.500. Oke, jadi untuk sementara teman-teman, kalau misalnya kalian yang mau mencari setup, justru ya untuk sekarang setupnya lebih make sense adalah untuk kemungkinan short daripada long. Nah, shortnya ini juga untuk short term banget, hanya untuk cenderung scalping, tidak untuk kalian hold secara jangka panjang, teman-teman. Itu pun kalau kalian bisa dapatkan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Kalau tidak, please stay away from the market terlebih dahulu, teman-teman. Untuk kalian yang telah berhasil masuk dari sini, bebas, kalian bisa consider untuk take profit sebagian, atau setidak-tidaknya geser stop loss-nya ke arah entry, atau kalian mau take profit semuanya, kalau misalnya kalian merasa kemarin memang tujuannya hanya untuk scalping, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya hanya tergantung preferensi kalian. Tapi intinya, untuk sekarang, saya rasa bukan saat yang tepat untuk kembali long, dan untuk short term, kita bisa melihat semacam konsolidasi terlebih dahulu di sekitaran area 71 sampai 70.000 dolar. Mungkin sembari menunggu data unemployment rate yang bakalan kita lihat rilis di hari Jumat ini. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.